mengatakan kalau kamu mau mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Rasulnya, kemudian mendapatkan kemenangan lah istilahnya di akhirat nanti, maka jadilah orang-orang yang berbuat baik atau muhsinat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi, ngaji bersama lagi ya, melanjutkan kajian tentang hadis Arba'in Nawawi ya. Saat ini kita di hadis yang kedua, bagian ketiga. Jadi tidak lupa ini semua karena atas rahmat Allah ya, atas nikmat Allah semuanya. Semoga kita diistiqomahkan bisa tetap ngaji walaupun melalui Zoom. Selanjutnya yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan atau kita curahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini hadis yang kedua, bagian yang ketiga karena hadisnya cukup panjang ya. Kemarin yang pertama hadisnya tentang Islam. Kemudian yang kedua, bagian kedua, hadis yang kedua ini adalah tentang iman. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang ihsan. Nah, kita buka dulu hadisnya. Jadi bunyi hadisnya ini lanjutannya kemarin ya, ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia duduk menyandarkan kakinya ya kepada Rasulullah, kemudian dia menanyakan beberapa hal. Nah, ini yang sudah pertanyaan yang ketiga. Orang itu yang laki-laki tadi bertanya kembali atau berkata lagi, "Fakhbirni, beritahukan kepadaku anil ihsani, tentang ihsan." Jadi dia bertanya, apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu, anta abudah, hendaknya engkau menyembah Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihat Allah. Jadi yang dimaksud dengan ihsan, sebagaimana penjelasan Rasulullah ini adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kenapa seakan-akan ya? Karena kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Nah, kemudian fa'illam takun, maka jika kamu tidak tarohu, tidak bisa merasa seakan-akan melihat Allah, gitu ya, fa'innahu, maka sesungguhnya Allah yaroka, Allah melihatmu. Jadi beribadahlah kamu seakan-akan kamu lihat Allah. Nah, kalau kamu tidak bisa melakukan itu, maka ya beribadahlah engkau seakan-akan maaf. Jadi beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tetapi jika kamu tidak bisa melakukan hal itu, maka beribadahlah dan kamu meyakini bahwa kamu dilihat oleh Allah. Kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud ihsan itu kita lihat dari konteks bahasa ya. Ihsan itu adalah bentuk masdar atau bentuk kata benda dari ahsana yuhsinu ihsanan. Ahsana artinya memperbagus atau membuat sesuatu lebih baik. Ihsan adalah bentuk masdar atau bentuk kata benda yang dibuat dari kata kerja ahsana. Jadi ihsan itu secara bahasa artinya perbuatan membuat sesuatu itu lebih bagus atau memperbagus sesuatu. Nah, ihsan ini secara umum bisa dibagi menjadi dua. Jadi ihsan terhadap sesama, artinya kita melakukan perbuatan memperbagus perbuatan kita kepada sesama manusia. Nanti ada banyak hal ya, berbuat baik kepada manusia ya, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Jadi misalkan sifatnya wajib seperti apa ya, berbuat baik misalkan menghormati orang tua itu suatu yang wajib. Jadi kita harus menghormati orang tua dengan cara yang baik. Jadi harus memperbagus cara menghormatinya. Maupun hal-hal yang sunnah, misalkan memberi hadiah, ya beri hadiah yang baik begitu. Memberi hadiah itu sunnah, tetapi dianjurkan oleh Rasulullah, gitu ya. Tetapi
Itu kalau mau yang ihsan berarti itu kita memberi hadiah ya, hadiah yang baik. Kemudian ihsan terhadap sesama juga memperlakukan sesama makhluk dengan baik. Ini misalnya kita memotong ayam ya untuk mau dimasak. Jadi Rasulullah menyuruh juga potonglah juga dengan yang baik. Bagaimana caranya ya? Dengan alat yang tajam biar tidak terlalu menyakitkan atau menyiksa ayam yang kita potong. Jadi ihsan di sini bisa secara umum dilakukan terhadap sesama atau sesama makhluk, dan ihsan yang kedua ini salah ya tulisannya, maaf, yaitu ihsan terhadap Allah. Artinya dalam hal ibadah. Jadi kita memperbagus ibadah kepada Allah dengan cara melakukannya. Jadi ihsan dalam hal ibadah itu seperti apa? Yaitu melakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini menurut Al-Utsaimin ya. Jadi bagaimana cara kita melakukan ihsan dalam hal ibadah terhadap Allah, yaitu ya kita melakukannya ikhlas karena Allah ya. Jadi ikhlas tadi disebutkan, nanti kita lanjutkan bahwa ya kalau kita beribadah ya seakan-akan kita melihat Allah, artinya nggak ada orang lain gitu ya, hanya Allah saja gitu yang jadi tujuannya. Nah, atau kalau kita tidak bisa melakukan hal itu ya minimal ya kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita, jadi tetap ikhlas itu ya karena Allah saja semuanya gitu. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah ya. Kalau itu Rasulullah menyuruh seperti itu ya lakukan seperti itu. Jangan sesuai dengan tuntunan orang lain gitu ya. Walaupun mungkin orang lain itu anggaplah mungkin ulama gitu ya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya pilihlah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena Islam itu kan Rasulullah itu kan pembawa risalahnya. Jadi beliaulah yang paling tahu begitu. Jadi kalau Rasulullah mengatakan A ya itulah yang insya Allah sesuai dengan apa yang kehendak Allah, karena Rasulullah adalah utusannya. Nah, ihsan ini ada yang ulama ada yang membaginya menjadi dua gitu ya. Jadi kalau dilihat dari hadis tadi, yang pertama adalah tolab atau mencari, memohon, yang kedua adalah harf. Jadi yang tolab itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jadi kita memang mengharapkan, berkeinginan untuk beribadah, berkeinginan untuk dekat dengan Allah, berkeinginan untuk melihat Allah gitu. Jadi ini adalah ihsan yang kategori paling tinggi gitu ya. Sebagian besar orang adalah ihsan yang kategori selanjutnya, yaitu yang harf, yaitu kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita. Artinya Allah menyaksikan kita, memonitor kita gitu. Nah, kalau yang ini kan motivasinya itu lebih kepada menghindari siksaan Allah gitu. Jadi kita beribadah seakan-akan Allah. Jadi kalau nggak ada Allah kan kayak polisi lah ya. Jadi kalau nggak ada polisi ya kita lanjut aja gitu. Tapi kan Allah selalu ada. Tapi tetap ini karena ada rasa takut gitu. Karena ada takut Allah akan melihat kita gitu. Bukan karena kita memang betul-betul menyukai, betul-betul ingin beribadah gitu ya. Tapi tetap sama-sama dua-duanya adalah karena Allah. Cuman yang tolab ini dia posisinya atau kualitasnya gitu ya lebih tinggi, karena dia tidak perlu merasa dimonitor sama Allah, tidak perlu merasa selalu diawasi oleh Allah, tetapi memang dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang seakan-akan engkau melihat Allah ya. Yang harf ini kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita, seakan-akan Allah selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap hari gitu ya, apa yang kita lakukan setiap saat, sehingga kita melakukan akhirnya mau nggak mau tetap harus ibadah. Kalau saya nggak sholat misalkan Allah tahu gitu. Kalau saya misalkan melakukan dosa Allah tahu gitu, karena Allah selalu melihat saya. Nah, tetapi kan kita masih levelnya level yang kedua lah istilahnya ya, karena bukan karena memang saya ingin melakukannya begitu, tetapi karena ada ketakutan gitu ya. Tetapi ini tidak masalah juga, itu bagian dari semoga nanti bisa sampai pada yang derajat ihsan yang tolak gitu. Nah, kita seakan-akan melihat Allah ini dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 103. Allah berfirman ya, la tudrikuhul absar, la tudriku, tidak bisa dicapai Allah al-absaru oleh penglihatan atau mata. Wahwa, dan Allah itu yudrikul absar, melihat segala yang kelihatan. Wahwa, dan Allah itu al-latif, maha halus, al-khabir, maha mengetahui. Jadi ini dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat oleh penglihatan kita. Jadi
tadi dikatakan ihsan itu kamu beribadah seakan-akan. Makanya kan seakan-akan kamu melihat Allah, karena tidak mungkin kita melihat Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Nah, wa huwa yudrikul absar, sebaliknya Allah lah yang melihat segala macam, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, gitu ya, baik yang mungkin berada dekat kita atau tidak, jadi semuanya Allah Maha mengetahui. Karena itulah ketika ibadah, ya usahakan kita seakan-akan melihat Allah, kalau tidak bisa Allah lah yang melihat kita. Jadi rasakan bahwa kita sedang dilihat begitu. Nah, ini yang Allah melihat kita dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 61 dikatakan wa ma takunu, dan kamu tidak berada fi sya'nin dalam suatu keadaan, wa ma tatslu minha, dan kamu tidak membaca sesuatu min Qur'anin, dari Qur'an, wala ta'maluna, dan kamu tidak mengerjakan min amalin, dari suatu perbuatan, illa, kecuali kunna, kami, alaikum, atas kamu, syuhudan, menjadi saksi. Ketika tufiduna, kamu melakukan fihi. Itu fiduna fi, ketika kamu melakukannya. Artinya apa? Kamu tidak akan pernah ada dalam satu keadaan di mana Allah itu tidak mengetahui, di mana Allah itu tidak menyaksikan. Jadi apapun yang kamu baca, apapun yang kamu kerjakan, itu semuanya disaksikan oleh Allah, diketahui oleh Allah. Jadi ketika kamu beribadah, ya jelas Allah tahu itu. Bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, apakah kita ikhlas atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus sampai 2 derajat ini, nanti ada lagi yang di bawahnya, begitu ya. Jadi ini dua-duanya ini bukan nggak baik, yang satu baik, yang seakan-akan lihat Allah, kemudian yang selalu merasa dilihat Allah itu tidak baik, tidak. Jadi dua-duanya ini baik, hanya saja tingkatannya yang berbeda. Kemudian keutamaan ihsan, kenapa kita perlu ihsan gitu? Kenapa kita pas pada saat beribadah gitu ya, kita harus seakan-akan lihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah? Karena dalam An-Nahl ayat 108 dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, ma'alladina, bersama orang-orang ittaqau, yang bertakwa, walladina, dan orang-orang hum, yang mereka itu adalah muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini innallaha, Allah itu bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Nah, kalau Allah bersama dengan mereka, atau Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan berbuat ihsan, untukannya apa ya? Jelas, ketika kita dekat dengan Allah, Allah bersama kita, maka pertolongan akan datang ketika kita membutuhkan. Petunjuk akan selalu hadir, dukungan akan selalu ada. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi ini masih banyak lagi, Mas Kristen dan lain-lain. Jadi ketika bersama Allah, insya Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya insya Allah akan berjalan lancar. Nah, cara menjadi bersama Allah, ya jadilah orang yang bertakwa dan orang yang muhsin atau ihsan tadi, yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak mampu, maka beribadahlah kamu dengan merasa kamu sedang disaksikan oleh Allah. Lanjutannya, utamaan ihsan dalam surat Al-Ahzab ayat 29, wa in kuntunna, dan jika kalian turidanallaha wa rasulah, menghendaki ridho Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah, ya, dan negeri akhirat, fa innallaha, sesungguhnya Allah, a'adda lil muhsinat, Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, minkunna, dari kalian, ajron adima, pahala yang besar. Nah, jadi di sini dikatakan kalau kamu mau mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ridho Rasulnya, kemudian mendapatkan kemenangan lah istilahnya di akhirat nanti, maka jadilah orang-orang yang berbuat baik atau muhsinat. Karena orang-orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan pahala yang besar, apa ya, nanti di hari akhir itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang itu tadi secara umum. Nah, sekarang bagaimana kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi derajat ihsan itu para ulama mengatakan bahwa ini adalah derajat yang paling tinggi gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa berusaha, walaupun mungkin belum sampai di sana, tapi kan yang penting usaha. Bukankah kita disuruh beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita, begitu ya, sesuai dengan ya semaksimal yang kita bisa. Jadi mari kita melakukan pembiasaan untuk meraih derajat ihsan. Caranya bagaimana? Ya niatkan semua perbuatan karena Allah gitu. Kalau kita misalkan sholat itu karena riya itu misalkan, itu kan kita
tidak merasa sedang dilihat Allah, tidak juga seakan-akan melihat Allah, kan seakan-akan tidak ada Allah di sana gitu. Ketika kita misalkan beribadah atau melakukan satu hal kebaikan karena orang lain. Misalkan, oh saya mau ada ini nih, ada fundraising nih, ada pembukaan donasi untuk kegiatan A. Oh saya nyumbang nih sekian gitu ya. Tulis nama besar-besar gitu, kalau nggak ditulis marah misalkan atau apa itu. Nah, bisa jadi gitu ya, karena kita nggak tahu ya, niat itu kan ada di dalam hati. Tapi minimal dari situ kita bisa mengetahui gitu ya, diri kita sendiri gitu ya, ini kita lakukan karena kita mencintai Allah gitu ya, karena kita seakan-akan sedang melihat Allah, dan Allah menawarkan perbuatan baik kepada kita, kemudian kita mengambilnya dengan bersedekah, atau ketika kita tidak mampu melakukan itu, maka yang bisa kita lakukan adalah kita niat sedekah karena Allah, dan kita yakin bahwa Allah sedang melihat kita, maka jangan macam-macam juga, tidak usah pakai biar dilihat orang lain dan sebagainya, karena Allah tahu ketika kita dalam hati kita terbersit hal yang seperti itu, ya, maka sebenarnya kita sudah memulai untuk mencoba menaikkan derajat kita dalam derajat ihsan. Jadi mencoba menghilangkan pandangan manusia, karena semuanya itu adalah untuk Allah. Nah, kemudian kita berusaha ketika kita melakukan ibadah atau sehari-hari itu berusaha membuat senang Allah gitu ya. Karena ya itu tadi, kita seakan-akan melihat Allah. Jadi kita senang ketika Allah senang gitu ya. Kenapa? Karena ketika Allah senang, maka semua kehidupan kita juga akan menjadi menyenangkan karena Allah bersama kita. Kemudian kita juga berusaha untuk malu berbuat buruk karena Allah melihat kita ya. Karena Allah selalu melihat kita ya. Dimanapun kita, tidak ada pernah keadaan di mana Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Maaf. Nah, kemudian apa yang dilakukan sebenarnya ya semua yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Tidak ada spesialis khusus gitu. Ihsan itu harus melakukan ini, tidak. Jadi semua kewajiban Allah, kewajiban yang diberikan oleh Allah, termasuk hal-hal sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah, ya itulah yang kita lakukan. Nah, yang bisa kita terapkan dalam secara mudah dalam kehidupan sehari-hari gitu, misalkan bikinlah list gitu ya, apa saja hal-hal baik yang bisa kita lakukan, baik hal baik itu hal yang wajib maupun hal yang sunnah, bisa dicatat gitu ya, yang bisa kita lakukan misalkan dalam satu minggu ini gitu ya. Ini bukan buat teman-teman saja, ini mungkin juga buat saya juga gitu ya. Jadi coba kita bikin list gitu ya, apa saja yang bisa kita lakukan dalam seminggu ini atau satu bulan ini. Kemudian bulan depannya gitu ya, kita lanjutkan dengan muhasabah. Yang kemarin itu seperti apa, sudah sesuai dengan list atau belum. Nah, list untuk yang minggu depan atau bulan depan ini seperti apa biar lebih baik. Kemarin kan sempat ada yang bertanya gitu ya, bagaimana kita mengetahui tentang iman gitu ya, level iman. Ya, ini salah satunya kita bisa buat muhasabah seperti ini. Jadi nggak usah nunggu tanggal lahir ya, ulang tahun baru kemudian muhasabah gitu ya. Tapi ya upayakan itu bisa kita lakukan secara berkala. Semoga dengan hal yang seperti ini kita bisa meningkatkan derajat kita pada derajat ihsan. Amin Allahumma. Baik, mungkin itu saja. Ini referensi yang saya pakai untuk membuat materi ini. Akhirnya, albirru manittaqo, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.